Shalom, Tuhan memberkati. Untuk menjadikan kita memiliki masa depan yang cerah. Untuk menjadikan kita menjadi orang-orang yang dapat memenangkan jiwa. Kunci utama, ikuti skenarionya Tuhan. Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang hebat. Kami lebih lagi menikmati kedahsyatanmu, kehebatanmu. Shalom, shalom, saudara-saudaraku dari GPS Haleluya Palur, Jemaat Tuhan, juga handetoran atau teman-teman yang masih senang ikut ibadah online. Mari sebelum kita menjalankan ibadah online, kita tundukkan kepala, berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang ada dalam surga, Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang baik Tuhan. Kiranya Engkau berkati kami semua. Kami mengucap syukur Tuhan atas kasih karunia-Mu. Haleluya Tuhan. Dan kami mengadakan ibadah online pada sore hari ini. Kiranya Engkau berkati kami semua. Engkau berkati pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Juga Engkau berkati pemimpin pujian serta pemain musik. Bisa Engkau persatukan Tuhan. Sehingga puji-pujian yang akan kami hadirkan kepada kehadirat-Mu dapat Engkau terima dengan baik. Dan terima kasih Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup. Tuhan berkati pembawa firman yang akan diterbukakan Tuhan, sehingga firman-Mu masuk dalam hati kami masing-masing dan kami dapat menjalankannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya oleh karena kasih karunia-Mu dan berkat-Mu kami boleh mengucap syukur dan terima kasih. Haleluya, amin. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada saat ini, saya berharap Tuhan mengasihi saudara, Tuhan memberkati dan Tuhan melindungi saat ini. Kita bertemu lagi dalam ibadah online GPS Haleluya Palur, ibadah pendalaman Alkitab malam hari ini. Mari kita mulai ibadah kita persiapkan hati, tubuh, jiwa, roh kita. Tuhan kami rindu menyenangkan-Mu Tuhan. Tuhan kami datang malam hari ini Tuhan, dengan penuh kerinduan kami Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati kami Tuhan. Tuhan, bentuklah hati ini. Haleluya. Jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hidupku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga kudus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Katakan, menyenangkan-Mu Tuhan. Amin Tuhan. Kami mau senangkan-Mu Tuhan. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduan, menyenangkan-Mu Tuhan. Senangkan hatimu.
segenap hati katakan, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu saat ini Tuhan. Tuhan, bentuklah hati ini Tuhan, agar hati ini bisa menyenangkan-Mu Tuhan. Hati bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, kami serahkan hidup kami, serahkan hidupku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga kudus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Dengan segenap hati katakan, ku mau menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Kami rindu Tuhan, kami rindu menyenangkan-Mu. Bentuklah hati kami Tuhan, bentuklah hati kami Tuhan, seperti hati-Mu yang penuh dengan belas kasihan. Haleluya. Sigire la 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 pasi, sigire la la mama si. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Saat ini kamu lebih lagi menyenangkan-Mu lewat pujian dan sorak-sorai kami. Umat Tuhan yang siap bersorak lebih lagi katakan sama-sama, amin. Allah kita maha besar, amin. Allah kita dahsyat, amin. Kita mau bersorak bagi Dia, sebab Dia Tuhan yang maha besar. Haleluya. Haleluya. Mari bersorak bagi Dia, sebab Dia maha besar. Dia layak dipuji dan disembah.
Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Mari kita ceritakan segala kebaikan Tuhan. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Katakan, sebab Tuhan, amin, Kau sangat dipuji Tuhan. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Ceritakan kemuliaannya. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku. Katakan, sebab Tuhan maha besar. Amin. Lebih lagi, karena Dia layak dipuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Dahsyat menghancurkan musuh. Haleluya. Allah kita dahsyat, Allah kita hebat. Dia layak dipuji, layak disembah. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang hebat. Kami lebih lagi menikmati kedahsyatan-Mu, kehebatan-Mu lewat firman-Nya Tuhan. Ajari setiap kami Tuhan untuk mengenal hati-Mu, untuk mengerti detak jantung-Mu Tuhan. Tuhan, Ku berikan semuanya, tubuh jiwa rohku, relakan semuanya. Ku ingin menyenangkan-Mu selalu, kan selalu ku jawab panggilan-Mu Tuhan. Tuhan, ku berikan semuanya, tubuh jiwa rohku, relakan semuanya. Ku ingin menyenangkan-Mu selalu, dan selalu ku jawab panggilan-Mu. Ajari aku Tuhan, ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu.
Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku. Seirama dengan hatimu. Tuhan, ku berikan semuanya, tubuh, jiwa, rohku, relakan semuanya. Ku ingin menyenangkanmu selalu, dan selalu ku jawab panggilanmu. Ajari aku mengerti perasaanku, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku. Ajari aku perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku. Sampai kau dapati, sampai kau dapati hati, sampai kau dapati, sampai kau dapati hatiku. Seirama dengan hatimu. Shalom, selamat sore Jemaat GBS Haleluya Palur yang masih mengikuti ibadah online, dan juga selamat sore sahabat-sahabat ibadah online dimanapun berada. Mari kita tunduk kepala, kita tutup mata, kita akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Engkau telah beri kesempatan pada kami untuk mengikuti ibadah online dari GBS Haleluya Palur. Dan kami telah menyanyi, memuji, muliakan nama-Mu. Engkau hadir di tengah pujian kami, dan Engkau akan mengajar kami. Hati kami siapkan untuk-Mu Bapa, dan dalam nama Yesus kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Selasa lalu kita telah sampai pada Kisah Para Rasul 22, di mana Rasul Paulus dihadapkan kepada mahkamah agama. Karena Rasul Paulus dianggap oleh orang-orang Farisi, orang-orang Saduki menyalahi aturan agama. Nah, mari kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 23 ayat 10. Maka terjadilah perpecahan besar, sehingga kepala pasukan takut kalau-kalau mereka akan mengoyak-ngoyak Paulus. Karena itu ia memerintahkan pasukan untuk turun ke bawah dan mengambil Paulus dari tengah-tengah mereka dan membawanya ke markas. Terjadilah perpecahan besar. Ada 3 kelompok yang saat ini saling tidak percaya.
mereka bertengkar satu dengan yang lain, yaitu Mahkamah Agama, orang Farisi, dan orang Saduki. Sehingga suasananya ramai, suasananya mengerikan. Kepala pasukan mulai tanggap. Ini nanti kalau saya biarkan, Paulus pasti dikoyak-koyak. Paulus dicabik-cabik oleh kebencian mereka. Maka dia mengutus pasukan untuk mengambil Paulus, dibawa ke markas pasukan. Nah, ini bentuk pemeliharaan Allah. Ini bentuk perlindungan Allah. Ini bentuk pertolongan Allah yang harus kita cermati. Jadi bedanya orang dunia dengan bedanya orang percaya, kalau setiap kali ada keuntungan, setiap kali ada sesuatu yang menyenangkan, oh ini datangnya dari Allah. Tapi kalau orang dunia, oh itu kebetulan. Ya, di dunia tidak ada secara kebetulan. Allah punya rencana, itu yang harus kita imani. Nah, jadi Rasul Paulus diselamatkan dari sidang itu. Ya, yang kalau tidak dipecah belah, sidang itu akan memutuskan Paulus harus dihukum mati. Tetapi supaya tidak jadi hukum mati, ya orang-orang itu kelompoknya mulai dipecah belah. Ayat yang ke-11. Pada malam berikutnya, Tuhan datang berdiri di sisinya dan berkata kepadanya, kuatkanlah hatimu, sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian juga hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma. Tuhan datang kepada Rasul Paulus. Tuhan memberikan penghiburan kepada Rasul Paulus. Tuhan memberikan petunjuk kepada Rasul Paulus. Tuhan memberikan kekuatan kepada Rasul Paulus. Hebat bukan? Kenapa Rasul Paulus mendapatkan perlakuan istimewa dari Tuhan? Karena Rasul Paulus adalah orang yang taat. Berani mengabarkan Injil kemurahan Allah. Berani mengabarkan keselamatan hanya ada di dalam Kristus. Keberanian inilah yang membuat kacau balau di Yerusalem. Tapi Rasul Paulus tetap berani. Maka Tuhan datang kepada Rasul Paulus untuk memberi semangat, untuk memberi kekuatan. Karena Rasul Paulus akan diutus pergi ke Roma. Nah, jadi di tengah ancaman itu Paulus dapat melihat Tuhan. Betapa luar biasanya. Di tengah suasana yang mengerikan itu, Paulus dapat melihat Tuhan. Tuhan telah menentukan perjalanan Paulus. Demikian juga Tuhan telah menentukan jalan orang yang beriman. Yesaya mengatakan jalanmu bukan jalanku. Di dalam Yeremia dikatakan aku tahu rancanganku untuk kamu. Bagaimana dengan kita? Apakah kita juga memiliki kepercayaan yang sama seperti Rasul Paulus? Memiliki kegigihan yang sama seperti Rasul Paulus? Bahkan memiliki niat yang sama seperti Rasul Paulus? Kalau kepingin hidup dilindungi oleh Tuhan, kalau ingin hidup dijamin oleh Tuhan, ya mari kita sama dengan Rasul Paulus. Apa yang Rasul Paulus lakukan, mari kita belajar untuk melakukannya. Nah, walaupun setiap orang yang cinta Tuhan, setiap orang yang dekat dengan Tuhan, setiap orang yang taat pada Tuhan, iblis pun ingin mengganggunya. Jadi perjalanan yang sudah benar kepengen dipatahkannya. Ingat,
Yesus Tuhan kita setelah berpuasa 40 hari 40 malam, bukannya setan takut, setan justru datang pada Yesus. Yang dia mengatakan, yang dia mengiming-imingi dengan berbagai macam. Di antaranya, apakah kamu mampu menjadikan batu menjadi roti? Yang mengatakan bahwa apakah kamu berani untuk menjatuhkan dirimu dari bait Allah ini? Bahkan, apakah kamu mau menyembah aku? Seluruh dunia ini loh jadi milikmu. Tuhan saja dibuat seperti itu. Jadi, kita orang-orang yang dekat dengan Tuhan juga harus waspada. Tipu daya iblis itu luar biasa. Tipu daya iblis itu lembut, halus. Kelihatannya tidak ada yang menakutkan. Padahal di balik itu sengat maut ada di dalam hidup iblis itu. Kuasa gelap tidak berhenti. Paulus sudah diselamatkan masuk ke markas. Besok pagi mau diulang sidang dengan Mahkamah Agama. Lalu ada orang-orang yang membenci Paulus. Dia memiliki kelompok sampai 40 orang. Nanti kalau Paulus dibawa ke Mahkamah Agama, kita ambil di sini aja. Kita buat keributan di sini, lalu Paulus kita bunuh. Ngeri. Ya, kalau kita baca kisahnya Rasul Paulus ngeri. Tetapi kalau kita melihat pertolongan dan penjagaan Allah luar biasa. Kisah Para Rasul 23 ayat 12. Dan setelah hari siang, orang-orang Yahudi mengadakan komplotan dan bersumpah dengan mengutuk diri bahwa mereka tidak akan makan atau minum sebelum mereka membunuh Paulus. Ya kan? Paulus akan dibunuh dengan cara apa? Bahkan dia sudah punya semboyan. Sebelum aku membunuh, aku tidak akan makan ataupun minum. Tapi bagaimana caranya Allah memberikan pertolongan? Ada seorang pemuda, keponakannya Paulus, mendengar ikrar mereka. Wah, Paulus akan dibunuh. Lalu dia cepat-cepat lari ke markas. Dia minta izin bertemu dengan Rasul Paulus. Dan setelah diizinkan, anak ini masuk dan memberitahu Bapak Paulus, jangan mau keluar dari markas. Karena ada komplotan yang kepingin membunuh Bapak. Lalu Paulus memanggil salah seorang prajurit untuk membawa kepada kepala prajurit. Dan setelah dia berada di kepala prajurit, dia ceritakan bahwa ada komplotan 40 orang ingin membunuh Paulus. Nah, Tuhan hebat. Tuhan bisa memakai siapapun juga. Jadi jangan ada orang yang merasa aku bodoh. Jangan ada yang merasa aku tidak mampu. Jangan ada orang yang merasa aku tidak punya. Tetapi katakan, aku siap Tuhan. Aku kepengen hidup di dalam perlindunganmu. Aku kepengen hidup di dalam pemeliharaanmu. Tuhan mampu membuat siapapun juga untuk menjadi penolong, untuk menjadi penyambung lidah, untuk menjadi orang yang akhirnya dapat memenangkan banyak jiwa. Yang memenangkan Paulus. Tetapi andai kata Paulus tidak ada anak ini, sudah mati dengan 40 orang. Maka jangan merasa orang yang berada di puncak itu ada orang yang berada di bawah. Orang yang ada di bawah ini pendukung-pendukung orang itu sampai puncak. Maka jangan ada orang yang di puncak menepuk dada, ini loh aku. Oh, tidak ada mereka itu, kita tidak ada apa-apanya. Perjalanan hidup, sejarah hidup harus modelnya seperti itu. Nah, Tuhan sudah punya rencana yang luar biasa.
Ketaatan dan kepercayaan Paulus pada Yesus membuat penyertaan Allah selalu ada padanya. Nah, saat ini kita tidak di zaman Paulus. Ya, kalau zaman Paulus ngeri Bapak Ibu. Kita berada di zaman yang sudah modern. Tetapi setan pun juga modern. Ingin menggagalkan pekerjaan kita, ingin menggagalkan hidup kita, ingin menggagalkan rumah tangga kita. Setan tidak menggunakan cara Paulus dulu. Tetapi setan menggunakan berbagai macam cara. HP bisa digunakan supaya kita mundur dari Tuhan. Ya. Kekayaan dapat digunakan supaya kita lari dari Allah. Dan banyak hal. Kalau kita tidak waspada, kita mundur dari pekerjaan Tuhan. Nah, Paulus ada karena Tuhan menjaga. Hidup kita akan tetap ada kalau Tuhan menjaga kita. Ada skenario yang luar biasa. Skenario Tuhan untuk menjadikan kita memiliki masa depan yang cerah. Untuk menjadikan kita menjadi orang-orang yang dapat memenangkan jiwa. Kunci utama, ikuti skenarionya Tuhan. Tuhan punya cara, Tuhan punya rencana. Di dalam Yeremia mengatakan, aku tahu rancangan-rancangan apa mengenai kamu. Oh. Kalau kita mau masuk dalam rencananya Tuhan, tidak beda dengan Paulus. Hanya ya kita harus berani bertarung. Penginjilan itu bukan sesuatu yang duduk diam. Penginjilan itu berani bertarung. Ada yang bertarung karena dia punya waktu, karena dia punya tenaga, karena dia punya kemampuan. Tetapi ada orang yang bertarung dengan hartanya. Silakan kamu berangkat, aku penyandang dananya. Mari kita kerjasama supaya pelayanan penginjilan ini tidak berhenti. Orang yang punya tenaga, silakan berikan pada Tuhan tenagamu. Yuk kerjasama. Ada orang yang sebagai konseptor, dia membuat konsep-konsep penginjilan. Lalu ada orang yang menjadi orang-orang yang berada di depan. Mari kita kerjasama. Zaman modern ini kita harus bekerja sama. Siapa yang punya uang, siapa yang punya teknologi, siapa yang punya alat, siapa yang bisa bekerja dan sebagainya. Yuk kita bekerja sama. Ingat, akhir zaman kejahatan makin merajalela. Lebih ngeri daripada kejahatan Rasul Paulus pada zaman Rasul Paulus itu. Tetapi Rasul Paulus diutus oleh Tuhan ke Roma. Bapak Ibu diutus kemana? Mengambil bagian yang apa? Supaya penginjilan ini sampai ke seluruh muka bumi dengan berbagai macam cara. Di antaranya pelajaran seperti kita. Ibadah-ibadah online saat ini sudah bertebaran di mana-mana. Mereka menginjil dengan apa yang mereka kerjakan, apa dengan mereka bisa buat. Sehingga kita dapat tetap menjadi seperti Rasul Paulus yang terus berani bekerja buat Tuhan. Kita kelompok-kelompok seperti Rasul Paulus yang terus bekerja buat Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Engkau telah menyelamatkan Rasul Paulus dari berbagai macam cara mereka. Tetapi kami mendapat pelajaran yang luar biasa. Dengan penyelamatan ini, iman kami tumbuh dan semangat kami menyala-nyala. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Sebelum kita mengakhiri ibadah online ini, mari kita dengarkan pengumuman terlebih dahulu. Yang pertama, di zaman new normal ini mari kita taat pada tata aturan pemerintah yang masih tetap mengajarkan kepada kita 3M dan GBS Haleluya Palur memiliki 1B 3M. 1B itu berdoa, 3M itu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Yang kedua, doakan ibadah online agar tetap terus jalan. Walaupun ibadah online ini tidak sesederhana yang Bapak Ibu lihat. Ya, banyak petugas-petugas, banyak kru yang dengan semangat untuk membuat ibadah online tetap tayang pada jam yang telah ditentukan. Doakan kru supaya tetap sehat. Doakan alat-alat supaya awet. Ya, doakan. Bagi yang ikut ibadah online, tolong di like, tolong dikomentari, tolong di share, supaya kami dapat mengevaluasi cara kerja kami. Yang ketiga, GBS Haleluya Palur sudah mengadakan ibadah tatap muka. Maka bagi Bapak Ibu yang belum ibadah di gereja, silakan datang di GBS Haleluya Palur. Mari kita bersama-sama belajar memuliakan Tuhan. Ibadah onsite-nya sekolah minggu jam 7. Minggu jam 7. Lalu ibadah raya minggu jam 9. Ibadah permata Jumat jam 6 sore. Tempatnya di Geraha Haleluya. Lalu ibadah cabang Perunas Rebo jam 6 di kantor Mission Care. Saya rasa pengumuman itu dapat disebarluaskan kepada teman lain sehingga teman lain dapat membantu doa dan juga mengikuti acara-acara yang ada di GBS Haleluya Palur. Mari kita sama-sama berdoa, naikkan syafaat kita. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, Indonesia ini, NKRI yang kami cintai. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati hamba-hambamu, Bapak Presiden Joko Widodo, beserta wakilnya Bapak Ma'ruf Amin. Berkati Tuhan dan berikan hikmat-Mu untuk memimpin negara ini. Demikian juga kami berdoa untuk para menteri kabinet yang ada saat ini, yang baru saja ada reshuffle. Tuhan memberkati mereka semua. Haleluya, berkati Tuhan. Berikan hati yang takut dan hormat kepada Tuhan. Demikian juga kami berdoa untuk para pejabat-pejabat di daerah, baik gubernur, wali kota, bupati, camat, RW, RT, lurah. Tuhan memberkati mereka semua agar kami yang hidup di dalam negeri ini memperoleh sejahtera. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Bapak, kami berdoa untuk saudara-saudara kami, Bapak Hinanto yang jatuh, Bapak Marsudi yang asam lambungnya naik, Saudara Hendra Wijaya yang minta organ tubuh baru, Ibu Setio Purnomo yang jatuh, dan Ibu Linda dosen Unisri. Mereka minta jamahan-Mu Tuhan. Belas kasihan-Mu Kau curahkan. Saat kami berdoa tangan-Mu Kau tumpangkan. Kami tindak dalam nama Yesus. Jadilah sembuh. Demikian juga kami bersyukur Engkau telah menjamah Bapak Paulus Sugito, saudara kami Lili, Ibu Bambang, Ibu Doner, Bapak dan Ibu Sriono. Pulihkan Tuhan kesehatannya. Sehingga kesaksian mereka makin menjadi-jadi. Kesaksian mereka makin luar biasa. Dan banyak orang yang dimenangkan. Kami berdoa untuk untuk cucu kami Yoel dan Manda yang akan masuk ke perguruan tinggi.
Kami berdoa untuk cucu kami Otniel, Samuel, dan Soka yang masuk ke SMK. Tolong Tuhan, apa yang mereka inginkan Engkau kabulkan. Kau siapkan dana dan prasarana, sehingga mereka dapat menikmati pengabulan doa yang Tuhan berikan dalam hidup mereka. Kami berdoa untuk Samuel yang pada hari Kamis, pada hari Jumat, Sabtu, Minggu akan lomba. Kiranya Tuhan berikan kekuatan, semangat yang luar biasa. Bahkan Tuhan izinkan pulang dengan membawa medali. Terima kasih Bapak, Engkau mendengar doa kami dan Engkau mengabulkan doa kami. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami akan kembali ke pos kami masing-masing. Tuhan urapi dengan berkat-berkat yang melimpah. Jemaat yang dikasihi Allah, kedangkanlah tanganmu. Nikmatilah segala berkat yang Allah kirimkan untuk engkau. Karena saat ini Allah telah membuka tingkap-tingkap langitnya dan mencurahkan segala berkatnya. Maka terimalah berkat untuk rumah tanggamu. Terimalah berkat untuk setiap usaha pekerjaanmu. Terimalah berkat untuk segala rancangan-rancangan hidupmu. Berkat jasmani. Berkat rohani terus mengalir dan mengalir limpah. Sampai setiap orang yang ketemu engkau heran. Engkau diberkati. Dan jika engkau berpisah satu dengan yang lain, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Shalom, Tuhan memberkati.